Pelajaran keempat kita ini berjudul Antara Malaikat dan Iblis. Wah, kayak sengit banget ya. Malaikat dan iblis. Kalau aku sih, menurut aku malaikat dan iblis itu bertolak belakang banget ya. Meminta agar dia tuh tidak disiksa. Habis itu, si Yesus tuh bertanya kepada dia, siapa nama roh tersebut. Kenapa sampai seseorang? Bisa karena dia mengosongkan dirinya, akhirnya dia setan masuk ke dalam pikiran kita. Sebabnya kita perlu belajar cornerstone ya. Kalau dulu bisa jalan langsung. Iya. Itu permainan horor. Ya, itu main-main seperti itu gitu kan. Pergi, datang nggak diundang. Pergi. Ada lah ya. Ya itu. Jadi seperti itu yang membuat kita kan biasa pengen. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, kali ini kita ketemu lagi di episode Cornerstone dengan aku Annelies, aku Gavrila, dan aku Felicia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi Cornerstone kita, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku Cornerstone, bisa banget untuk hubungi call center Hope Channel Indonesia di bawah ini, atau bisa kontak juga Instagram Hope Channel Indonesia. Oke, jadi nih teman-teman, pelajaran keempat kita ini berjudul Antara Malaikat dan Iblis. Wah, kayak sengit banget ya. Malaikat dan iblis. Kalau aku sih, menurut aku malaikat dan iblis itu bertolak belakang banget ya. Padahal dulunya sama-sama malaikat. Kayak positif sama negatif. Ya, gitu benar. Oke. Tapi sebelum kita baca cerita ini, aku mau ingetin teman-teman, untuk yang belum punya buku, kita bisa buka di Markus 5 ayat 1 sampai 19. Untuk yang belum punya buku. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu.
Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Wow. Wah, Kalau dari apa yang udah kita simak, aku bisa dapet nih poinnya. Ternyata pelajaran cornerstone kita yang saat ini itu menceritakan tentang Yesus yang mengeluarkan roh jahat dari sebuah pria di Gerasa. Nah, tapi roh jahat ini bertindak udah terlalu jauh nih kalau aku lihat-lihat. Karena pria ini tuh siang malam selalu berkeliaran di pekuburan, lalu di bukit-bukit juga sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, kalau menurut Kak Gavrila gimana Kalau nih? dari yang aku tangkap ya, jadi tuh ketika melihat Yesus, rohnya yang ada di tubuh pria itu langsung mengenal Yesus dan dia juga meminta agar dia tuh tidak disiksa. Habis itu, si Yesus tuh bertanya kepada dia siapa nama roh tersebut. Terus dia tuh mengenalkan dirinya itu sebagai legion karena jumlahnya banyak. Terus roh-roh jahat itu juga meminta untuk masuk ke dalam tubuh babi yang ada di sekitar mereka gitu. oke, sekarang giliran aku nih ya. Jadi menurut aku nih, berdasarkan cerita yang udah kita baca nih, Yesus mengabulkan permintaan itu dan babi-babi tersebut lari ke danau dan mati. Yang kita baca tadi ya, babi-babinya itu mati lemes. Dan warga sekitar yang melihat kejadian itu pun merasa takut dan meminta Yesus untuk pergi. Namun pria yang telah sembuh itu ingin ikut dengan Yesus, tetapi Yesus memintanya untuk pulang dan menceritakan kepada orang-orang sekampungnya tentang kejadian tadi. Mana Yesus mengasihi dia ya. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi pelajaran Cornerstone ini, sekarang kita akan menyaksikan segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.700 orang oleh Baylor University melaporkan persentase orang dewasa yang mengalami situasi supranatural. 55% mengatakan mereka merasa dilindungi dari bahaya oleh malaikat penjaga. 45% merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. 23% melaporkan bahwa mereka menyaksikan atau mengalami mujizat atau penyembuhan fisik. Sedangkan 20% mengatakan mereka pernah mendengar suara Tuhan berbicara kepada mereka pada suatu waktu dalam hidup mereka. Nah, kalau kalian sudah pernah merasakan hal-hal yang tadi Profesor Connor sampaikan belum? Tulis di kolom komentar ya pengalaman kalian. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang di tempat ini nih, kita udah kedatangan tamu one and only adalah Pendeta Beni Beni Tambunan. Shalom, Baik, Pendeta. sehat ya. Baik, Pendeta. puji Tuhan. Oke, kali ini Pendeta kita akan bahas pelajaran yang menarik dari pelajaran keempat yang berjudul Malaikat dan Iblis. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi Pendeta, aku bakal bacain ayat intinya yang terdapat di Markus 5 ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Oke. Sekarang siapa nih yang mau kasih pertanyaan duluan ke Pak Pendeta? Iya. Kayaknya aku ada pertanyaan deh, udah Oke. disiapin. Jadi tuh kita kan tadi udah baca ya cerita mengenai orang yang kerasukan setan. Nah terus apa sih kata-kata atau ungkapan yang merupakan inti dari cerita yang sudah kita baca tadi? Ada kata kalau ayat inti tentunya bahwa mereka melihat keajaiban orang yang kerasukan setan, kemudian sekarang udah pernah lihat orang kerasukan setan nggak sih?
Udah Belum. pernah. Aku Aku kalau belum, aku udah aku pernah. Aku udah Belum. pernah. Ngeri banget pendeta kalau lihat orang kerasukan ya. Itu acting atau beneran kerasukan? Beneran. Oh beneran. Iya, kalau orang kerasukan itu eh, banyak hal ya. Kalau cerita kita Yesus kan itu sampai udah dirantai bisa putus lagi kok, bisa lepas lagi dia. Semua orang takut semuanya kan. Jadi pada waktu orang itu sembuh, kemudian orang yang kerasukan itu bisa baik sama sekali, bisa normal kembali lah gitu ya, bisa normal kembali. Jadi kalau katakan apa inti daripada kata intinya itu ya bahwa orang itu menjadi takjub, menjadi kagum bahwa Yesus itu bisa mengusir setan dan orang yang sembuh itu bisa baik lagi gitu, bisa sempurna lagi, bisa sebagaimana biasa kita lainnya. Jadi dia tidak melakukan, misalnya ada orang kan udah begitu setannya keluar orang itu jadi sakit atau jadi apa, ini enggak, orang itu sehat kembali, normal kembali dalam kehidupannya. Oke, baik. Oke. Sekarang aku nih Pak Pendeta. Aku ada pertanyaan. Apakah artinya kerasukan setan? Dan bagaimana kerasukan setan itu bisa terjadi Pak Pendeta? Kerasukan setan itu kan, ya namanya kerasukan setan masuk ya. Iya. Ini banyak hal. Kenapa sampai seseorang? Bisa karena dia mengosongkan dirinya, dia ini akhirnya dia setan masuk ke dalam pikiran kita. Sebabnya kita perlu belajar cornerstone ya, supaya nggak masuk pikiran-pikiran lain, pikiran setan dan lain sebagainya. Ada juga memang biasa orang baca-baca yang horor-horor, nonton yang horor-horor dan lain sebagainya, yang akhirnya dia jadi kerasukan. Ya. Ada juga orang memang dia dia melakukan itu karena memang dia rasa udahlah pokoknya saya begini, akhirnya setan masuk ke dalam dirinya. Nah kalau orang yang sudah kerasukan setan itu memang nggak bisa ditahan ya, kekuatannya luar biasa lah. Ya. Saya tahu pernah lihat seorang wanita kemudian sudah dipegang dengan badan-badan besar-besar, kebanting, ya, bisa lepas dan lain sebagainya. Jadi ini dirantai bisa lepas ya. Ini kan kemudian ada juga orang yang sampai pelajaran lain kan sampai guling-guling dan lain sebagainya yang membuat tubuhnya jadi rusak dan lain sebagainya. Jadi ada hal yang memang membuat orang itu kerasukan sehingga dia akan jauh dari Tuhan. Ya. Ada juga yang saya tahu ada orang yang malam-malam dia sendiri, dia matiin lampu kamarnya, dia sendiri di kamarnya, dia baca horor, kemudian dia nonton dari HP itu film-film horor. Jadi kayak mengundang. Iya, justru jadi dia masuk dan mulai dia kerasukan tetangga dan lain sebagainya, juga bingung kenapa orangnya kayak begini gitu ya. Padahal perempuan ya, padahal perempuan. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu bisa kerasukan, tapi intinya adalah dia mengosongkan pikirannya, dia mengundang setan untuk masuk ke dalamnya dan akhirnya setan masuk. Dan bahayanya lagi adalah kalau dia tidak mau datang kepada Tuhan gitu loh. Nggak mau datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan supaya bisa sehat kembali. Gitu. Berarti kita harus menghindari kekosongan pikiran kita ya. Ngelamun gitu ya, harus kita kurangi. Harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedang ngelamun, suka nonton film horor, jauh dari Tuhan. Kesukaan siapa tuh? Kalau bisa juga jangan sering-sering nonton horor dan meyakini ya. Iya, benar. Nah, pendeta, pertanyaan terakhir nih dari aku. Kenapa sih pendeta orang yang telah dibebaskan dari iblis itu nggak pengen buat ikut kerombongan dengan Yesus? Kalau pelajaran kita berikan bahwa ini setannya bukan satu. Banyak pendeta. Setannya banyak. Iya. Iya. Ya, masuk ke babi aja sampai berapa gitu? 2000. Ya, 2000. Ya, 2000. 2000. Saya tadi lihat di Google, satu harga babi itu sekitar 2 juta. 2000 kali 2 juta sekitar 4 eman ya. Bayangkan itu banyaknya setan ada tuh yang membuat dia nih kayak mungkin
satu atau dua aja juga orang sudah. Tapi kalau kita itu percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, kemudian kita berdoa bagi orang yang kerasukan itu, saya yakin setan akan keluar. Ya, setan tidak akan bisa lama dalam orang itu. Ya. Tapi kalau kita ada kerasukan setan, demi nama Tuhan, ayo kita nih. Tapi benar gak ya? Benar gak ya? Ya ragu-ragu ya lebih baik jangan, lebih baik inikanya. Tapi yakin di diri kita bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menolong dia. Dan pada saat orang itu sembuh, dia akan merasakan bahwa ya udah saya udah normal kembali. Orang dia akan bercerita pada orang bahwa saya sudah normal, saya sudah tidak kerasukan setan lagi dan saya tidak mengundang setan lagi dan lain sebagainya, yang membuat hidupnya itu kembali normal. Jadi jangan kita coba untuk mengundang setan ke dalam pikiran kita, ya. Kemudian juga jangan juga kita main-main kalau dulu bisa jalangkung. Iya. Oh iya. Itu permainan horor. Ya, itu main-main seperti itu gitu kan. Pergi datang nggak diundang. Pergi. Adalah ya. Ya itu. Jadi seperti itu yang membuat kita kan biasanya ingin tahu gitu kan. Iya. Dan segala sesuatu sebenarnya setan sih ini aja, tapi kalau sudah menguasai maka kekuatannya itu luar biasa, dan kekuatannya itu membuat orang itu memang ya nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu apa sampai orang itu nanti begitu orang itu sehat, ya orang itu sehat dia juga nggak tahu, biasanya dia enggak kenapa rupanya ya. Orang kalau udah sadar kembali, udah setannya udah keluar, kenapa dia nggak tahu apa-apa ya. Kalau Tuhan memberikan kesembuhan, maka Tuhan berikan kesembuhan itu secara total. Benar. Tuhan tidak memberikan kesembuhan hanya sebagian. Oke, hari ini ya sembuh, besok datang lagi ya. Enggak, ya. Dia akan memberikan kesembuhan, memang kesembuhan total. Setan itu katakan pergi dan jangan juga datang kembali untuk menggoda orang itu. Jadi yakin dan percaya bahwa pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan, dengan doa-doa kita, maka kita akan berjalan terus dan setan tidak akan berani untuk dekat bahkan masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita sampai kerasukan setan. Ya. Jadi hal ini membuat kekuatan itu sangat berbeda dalam artian bahwa orang yang sudah disembuhkan itu akan mengerti, oh iya saya sudah pernah begini, saya nggak mau lagi. Saya sudah pernah begini, saya nggak mau lagi untuk dekat-dekat dan lain sebagainya. Jadi dia sudah menghindar karena dia rasa bahwa itu merusak akan tubuhnya sendiri, merusak pikirannya, bahkan juga merusak orang lain. Jadi kita harus tetap bersama Tuhan dalam perjalanan kita. Oke, terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan kita. Untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Untuk bagi teman-teman, semoga sudah terbantu atas pertanyaan-pertanyaan tadi kita berikan dan bisa menambah ilmu rohani juga bagi diri kita masing-masing. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke segmen apakah pendapatmu? Nama saya Jonathan Syaputra, bisa dipanggil Jonathan, dari kelas 10. Nama saya Ardo, saya dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Cerin dari kelas 12. Saya Gavriel Dylan Jawena, saya dari kelas 12 di Sekolah Makarios. Alasan pertama karena ya orang sering bengong aja gitu ya, pikirannya kosong, jadi kayak gampang terpengaruhi gitu. Tapi aku pernah lihat ada orang kerasukan gitu ya. Nah orang kerasukannya ini, wah serem banget nih, ini orang kerasukan nih. Terus tapi ada orang, kayaknya orang beriman gitu, ustadz kayaknya ya, dia baca ayat gitu ya, untuk ya nenangin orang yang kerasukannya ini. Tapi gak mempan gitu loh, dia masih tetap kayak kerasukan. Nah ternyata pas sudah ditenangin gitu ya orangnya, ternyata dia cuma stres. Dia gara-gara dia ditinggalin gitu ya sama suaminya, terus anaknya dibawa. Jadi mungkin gara-gara ini kali ya, kayak kebawa suasana emosinya gara-gara dia ditinggalin. Jadi makanya dia jadi kerasukan gitu. Tapi sebenarnya nggak kerasukan ya. Jadi itu sih sebenarnya.
Menurut saya untuk alasan yang pertama kenapa orang bisa kerasukan setan itu mungkin karena pada saat itu orang tersebut lagi sedang banyak pikiran, stres atau yang lain-lainnya. Karena emang dari yang saya tahu juga faktor psikologi itu dapat mempengaruhi pikiran kita. Jadi bisa seakan-akan kita sedang dirasuki atau banyak pikiran. Kalau dari saya sendiri ada pengaruh dengan pikiran. Kayak kalau misalnya dalam suatu ruangan ataupun tempat, kalau misalnya pikirannya itu lagi kosong ataupun kayak bengong, itu bisa berpotensi untuk kerasukan setan. Menurut saya itu memang ada pengaruh dari makhluk-makhluk jahat atau di luar sana yang memang berusaha untuk menggoda kita, sehingga maka bisa terjadilah fenomena kerasukan itu. Menurut saya terkadang itu ada orang yang psikologisnya sedang down atau mentalnya sedang down. Seperti saya punya pengalaman, ada teman keluarga saya yang ingin sekali untuk nikah, dan oleh karena itu saya tidak tahu itu palsu atau enggak, tapi dia tiba-tiba kerasukan untuk menginginkan hal tersebut. Dan ada yang kedua juga, yaitu karena imannya kurang. Karena bertindak di luar yang seharusnya. Jadi kalau misalnya misalkan ke tempat yang suci tapi bertindak atau berperilaku yang tidak baik ataupun merugikan hal-hal lainnya, itu bisa menyebabkan kerasukan setan. Annyeonghaseyo, kembali lagi di Cornerstone Connection. Wah, kita udah denger ya pendapat-pendapat keren dari teman-teman kita nih. Iya, setuju. Benar. Berarti sekarang giliran kita yang kasih pendapat. Siapa dulu nih? Aku. Oke, Ayes. Kalau menurut aku, orang-orang itu bisa kerasukan setan karena mereka tuh kurang percaya. Benar. Dan mereka meyakini hal-hal yang harusnya nggak dipercaya. Oke. Kalau menurut aku setuju Kak sama pendapat pendeta. Jadi karena kekosongan pikiran kita, terus kita juga kurang dekat sama Tuhan. Iya, bisa juga itu. Kalau aku nih, aku kayaknya rasa keinginan tahu kita tentang hal-hal negatif itu bisa ngebawa kita juga ke hal hal negatif. Iya, benar-benar. Oke. Oke, karena kita udah mendengar pendapat-pendapat teman kita yang begitu keren dan kita juga udah berikan pendapat kita juga. Maka sekarang kita akan meminta kesimpulan dari pelajaran keempat ini kepada Pendeta Benny Tambunan. Ya, pelajaran kita yang keempat antara malaikat dan iblis, maka kita mengetahui dalam kehidupan kita ini selalu ada pertentangan antara setan dengan Yesus, antara malaikat-malaikat setan maupun malaikat-malaikat Tuhan, antara yang jahat dengan yang baik. Tapi bagaimana pelajaran kita memberikan bahwa sebanyak-banyaknya setan sekalipun, sampai katakan masuk ke babi sampai 2000-an itu, ya, dengan satu perkataan Tuhan saja mereka bisa keluar dari orang tersebut. Dengan kata lain, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan, maka setan tidak akan berani untuk menggoda kita, bahkan tinggal sehingga kita sampai kerasukan setan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, biarlah malaikat Tuhan selalu menjaga dan menaungi kita. Oke, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Mungkin boleh untuk mendoakan kita di studio ini dan pelajaran Cornerstone kita pada minggu ini, serta teman-teman yang di rumah yang sedang mendengarkan. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertata dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur kami boleh mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Cornerstone Connection. Kami terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus selalu setia pada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Dengan demikian kami boleh memenangi semua pertempuran dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh mengalahkan setan yang coba untuk mengganggu kami. Tuhan kiranya boleh bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun dalam kehidupan mereka, Tuhanlah menjagai, menaungi, agar mereka boleh
selalu merasakan kasih Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Memberkati mereka yang dalam pendidikan, baik sekolah maupun kuliah. Demikian juga mereka dalam semua aktivitas lainnya, juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami hanya alaskan doa ini dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, pelajaran keempat kita antara malaikat dan iblis telah selesai. Semoga teman-teman yang di rumah setelah mendengar inti dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan itu bisa membantu menguatkan iman teman-teman untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia serta mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.